Ngeronda Sip episode 19. Hai Breeders dan insan milenial semua, balik lagi dalam acara ngobrolin obligasi, reksadana dan saham paling sip. Kali ini kita akan bahas 3 saham pilihan kalian, baik secara teknikal maupun juga fundamental. Nah, teman-teman Breeders mau saham apa nih yang akan dibahas? Mapi. Oke, ada 3 saham untuk Mapa dan Mapi dan satu lagi, silahkan. Goto ya, oke. Baik, untuk saham Mapi, untuk fundamentalnya yes, laba bersih Mapi merosot 12,4% year on year menjadi 889,34 miliar pada semester 1 2024, padahal perusahaan mampu membukukan pendapatan sebesar 17,99 triliun rupiah atau melonjak 15,39% dibandingkan semester 1 2023 yang sebesar 15,59 triliun rupiah. Namun lonjakan beban dan rugi selisih kurs atau neto di semester 1 2024 menggerus laba bersih Mapi pada semester 1 2024. Katalis yang pertama, momen penjualan akhir tahun dan peningkatan kepercayaan konsumen pada semester 2 2024, dan yang kedua, potensi penurunan suku bunga juga dapat semakin mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Yang ketiga, kinerja keuangan diperkirakan membaik di paruh kedua 2024 dan 2025, didorong oleh penjualan yang meningkat dan efisiensi toko. Ya, pertama saham Mapi, secara teknikalnya yes. Kalau kita lihat, secara teknikal trennya masih sideways ya, cuman ada potensi masuki bullish trend karena posisi harganya sudah bergerak di atas resisten 15.15 dan masih ada potensi penguatan lanjutan ke resisten berikutnya di 16.65. Untuk saham apa? Yes juga, fundamentalnya riset kinerja untuk pencapaian semester pertama, pendapatan bersih naik 32,1% menjadi 7,9 triliun rupiah dibandingkan 6 triliun rupiah pada tahun lalu. Laba usaha meningkat 2,3% menjadi 914 miliar rupiah dari 894 miliar rupiah. Pendapatan Mapa tumbuh solid hampir 30% year on year, meskipun tahun ini sebagian penjualan pada periode lebaran bergeser ke bulan Maret. Katalisa pertama, kinerja yang kuat di pasar luar negeri, di mana pendapatan luar negeri tumbuh 110%. Mapa telah mencapai EBIT positif untuk gerai-gerai di Filipina, Kamboja, dan Thailand. Yang kedua, Mapa telah berkembang dan menambah 752 toko baru atau gross dalam 5 kuartal terakhir, dan yang terakhir diharapkan kinerja membaik di paruh kedua 2024 meski ada kekhawatiran terkait ekspansi ke luar negeri. Untuk saham Mapa, secara teknikalnya juga yes. Kita lihat di sini secara trennya memang masih sideways juga. Posisi harganya lagi di area support MA20, dan di sini kita lihat ada potensi dia breakout dari resisten 880 dan berpotensi melanjutkan penguatan ke area 1000. Dan yang terakhir ada Goto. Untuk fundamentalnya yes juga, Goto melaporkan kinerja kuartal 2 2024 dengan membukukan pendapatan bersih sebesar 7,74 triliun rupiah. Hingga Juni 2024, angka ini naik 12,4% jika dibandingkan dengan perolehan di periode sama tahun sebelumnya sebesar 6,88 triliun rupiah. Sementara itu, perseroan juga berhasil menurunkan jumlah beban, diantaranya beban penjualan dan pemasaran sebesar 56,1%. Dengan demikian, perseroan mampu menekan rugi operasional pada periode 6 bulan year on year sebesar 72% menjadi 1,73 triliun rupiah dari rugi operasional sebesar 6,11 triliun rupiah. Katalis yang pertama, untuk pengguna Goto tumbuh sebesar 26% year on year di 2024, didorong oleh reaktivasi pengguna lama dan akuisisi pengguna baru dengan 25% dari mereka memilih opsi hemat. Yang kedua, Goto akan memanfaatkan sistem yang diperbaharui untuk meningkatkan pengguna dan penjualan yang berpotensi meningkatkan keuntungan. Dan yang ketiga, GoPay terus menjadi andalan dengan potensi besar di platform seperti TikTok. Yang terakhir, Goto secara teknikalnya juga yes ya, cuman ini kita lihat trennya sideways, tapi kita mesti tunggu konfirmasi untuk dia naik di atas 53, baru nanti dia akan melanjutkan penguatan ke resisten berikutnya di 58, dan juga support yang perlu diperhatikan saat ini masih di 51 dan di 50. Itu dia 3 saham pilihan yang sudah kita bahas, baik secara teknikal dan juga fundamental. Sampai jumpa di episode Ngeronda Sip selanjutnya.